Hai parents, ketemu di Good Enough Parent Talk Season 2. Episode kali ini akan berbeda dari season sebelumnya karena di sini akan ada Bu Minucha, ada Bu Putih, dan juga nanti ada Mamin Roland yang akan nanya-nanya ke expertnya dari Good Enough Parents. Nah, episode kali ini Bu Minucha akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Prita Tias. Seorang psikolog klinis, co-founder dari Good Enough Parents dan juga co-founder dari Bumi Nusantara Montessori. Bener ya Mbak? Bener, Bu. Nah Mbak, kita tuh di sini episode ini adalah isinya curhat. Jadi parents diharapkan bersabar untuk mendengarkan curhat seorang ibu. Ya kan? Jadi nih kalau kita lihat-lihat ya, ibu-ibu itu antara pekerjaan to-do listnya tuh banyak banget. Baik di rumah, baik ke BM-an, baik apapun deh urusan anak, urusan kerjaan kayaknya pengalaman pribadi ya Bu. Rasanya pengen kita selesaikan semuanya, ya kan? Karena mungkin kita terbiasa untuk apa ya, senang melakukan banyak hal gitu. Nah, tapi kemudian tanpa sadar sebanyak apa ya beban itu jadinya bikin kita pengen meledak, pengen marah. Nggak sadar kita suka ini loh kayak apa ya berapi-api ke anak gitu. Anak padahal cuman kayak ibu tolongin ini, apa nanti aja gitu kan. Atau misalnya kayak anak tuh misalnya berantem gitu ya, misalnya adik kakak berantem. Terus bawaannya kita apa sih kenapa sih harus berantem? Kenapa sih nggak akur aja gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lagi nggak konslet gitu rasanya tenang, ya udah apa sih masalahnya gitu kan. Tapi begitu kayaknya kebanyakan beban di kepala, kebanyakan to-do list yang belum di checklist gitu ya. Rasanya kita gampang tersulut emosi gitu loh Mbak. Bener kan kayak gitu. Nah sebenarnya di kalangan ibu-ibu nih, terutama yang nonton nih pasti ibu-ibu semua kan ya. Apa sih yang membuat kita ini kok mudah sekali sih tersulut emosinya, kemudian gampang sensi, bentar-bentar pengen marah atau kayak ini loh mencari perang gitu loh Mbak. Kenapa sih? Iya. Oke. Nah tadi Bu Min udah panjang curhatnya ya. Jadi kayaknya Bu Min udah ini nih tiap hari mengalami gitu ya. Nah parents jadi kalau ditanya apa sih yang bikin ibu-ibu tuh tersulut emosi? Jadi sebenarnya banyak faktor nih ya Bu Min dan parents. Mungkin aku ceritain sedikit pengalamanku dan terutama pengalaman klien-klien yang masuk di konseling gitu ya. Nah yang pertama nih, ibu-ibu itu gampang tersulut emosi kalau ekspektasinya nih ketinggian. Aku tuh. Ekspektasi ketinggian ini bisa kemana-mana ya parents ya, bisa ekspektasi ke pasangan ketinggian. Misalnya nih, sebenarnya ibu ini berharap pasangan tuh bangun pagi, mandiin anak, nemenin anak sarapan. Karena ibunya kan udah masak, udah bersih-bersih. Ya betul. Misalnya gitu ya. Nah tapi ekspektasi ini itu nggak dengan benar disampaikan ke pasangan. Atau pasangan nggak bisa memenuhi ekspektasi ini misalnya gitu ya. Terus ekspektasi yang ketinggian yang kedua biasanya ke anak. Misalnya nih kita berharap ya anak tuh udah dikasih tahu berkali-kali kalau makan duduk gitu ya. Jangan mondar-mandir nasinya kemana-mana gitu ya. Tapi ternyata karena keterbatasan anak dalam mengingat aturan, balik lagi deh dia mondar-mandir gitu. Ini yang bikin kita marah. Yang ketiga, ekspektasi yang ketinggian ini bisa ekspektasi ke diri sendiri. Banyak banget should or must thinking namanya gitu ya. Keharusan. Harus bangun pagi, harus masak, nggak boleh jajan, rumah harus bersih gitu ya, suami harus happy, kamu harus sehat. Aduh, nih lama-lama terkapar deh ibu-ibunya gitu ya. Ini yang pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, yang kedua biasanya nih ibu-ibu gampang tersulut emosi karena nggak imbang hidupnya, nggak balance. Kalau Bu Min kan balance ya, tenis balance gitu tiap hari ya. Nah tapi nggak balance nih gimana sih? Masing-masing kita ini kan sebenarnya kalau kita bilang balance wheel of life gitu ya, kita punya macam-macam kebutuhan nih, kebutuhan olahraga, makan sehat, tidur cukup, interaksi sosial yang kadang-kadang lupa ya. Betul. Interaksi sosial yang ketemu langsung sama orang, entah itu sahabat kita, saudara dan lain-lain gitu ya. Terus ada kebutuhan untuk downtime. Downtime ini bukan cuman me time ya, tapi waktu dimana kita itu nggak ngurusin apa-apa. Nah ini kadang-kadang susah kan gitu. Nah jadi kalau ada kebutuhan nih yang nggak terpenuhi dan jangan-jangan kita nggak sadar kalau itu nggak terpenuhi, ini bikin ibu-ibu tuh jadi gampang tersulut emosinya, termasuk intimasi sama pasangan. Jangan-jangan terpenuhi apa enggak? Nah, kira-kira dua itu. Benar. Nah, kalau dari tadi penjelasan Mbak Prita ya sebenarnya kalau di aku Mbak Prita bilang aku balance, sebenarnya sih aku mencoba mencari keseimbangan yang padahal kayak ini loh, kayak badut sirkus gitu, gini-gini ya kan. Tapi aku selalu menyempatkan untuk ada olahraga hampir setiap hari. Jadi aku sampai bilang ke diriku sendiri sama di ini Google Kalenderku gitu ya. Pokoknya sepadat-padatnya kerjaan, urusan anak-anak dan lain-lain, pokoknya please aku butuh me time-ku. Itu olahraga
olahraga. Jadi aku selalu masukin. Jangan sampai nggak ada waktu aku olahraga karena itu bikin aku konslet gitu. Tapi walaupun susah banget kita squeeze in waktu untuk bisa menyempatkan yang namanya me time. Me time orang beda-beda ya Mbak ya. Mungkin ada yang lebih prefer menyendiri ke coffee shop atau mungkin sekedar di rumah mandi sendiri gitu kan ya Mbak. Maksudnya tanpa digedor-gedor gitu kan. Nah, itulah mungkin kita perlu juga kayak menyempatkan waktu di tengah hari kalian, mungkin sekitar 30 menit aja atau misalnya punya waktu 1 jam untuk melakukan hal yang kita suka. Mungkin kayak gitu kali ya Mbak. Benar. Nah, tapi nih Mbak, aku tuh menyadari juga bahwa sebelum aku menikah rasanya aku lebih zen. Tapi kenapa sekarang sudah anak 2, ibu-ibu, kenapa kita jadinya zone ya? Jadinya zong. Itu kenapa sih Mbak? Ada pengaruhnya nggak sih? Iya, jadi mungkin banyak ya parents yang mengalami. Kalau aku sejujurnya udah nggak sabar dari dulu ya. Jadi mohon maaf, kita sama aja gitu ya. Nah, tapi mungkin banyak nih emang ibu-ibu yang ngalamin kayak gini, kayak susah menemukan diriku yang dulu lagi gitu ya. Kayaknya kok aku jadi sekarang gampang banget marah, kok aku jadi suka ngancem, padahal dulu aku nggak pernah berperilaku kayak gitu ya. Nah, parents sebenarnya kalau kita lihat yang pertama, ini masalah workload nih. Nah, kalau workload ini kan bukan cuman kita di dunia profesional gitu ya. Dulu waktu kita sebelum menikah atau sebelum punya anak atau udah menikah tapi belum punya anak gitu, mungkin kalau 1-10 tanggungan kita tuh baru 3 biji lah gitu ya, ngurus suami, ngurus rumah, ngurus kerjaan misalnya gitu ya. Nah sekarang tanggung jawab kita bertambah, tapi kita kadang-kadang tuh nggak adjust ekspektasi di masing-masing tanggung jawab itu. Misalnya nih ya, ada satu orang klienku yang bilang gini, Mbak, aku tuh yang bikin aku stres karena ternyata aku tuh pengen banget nilaiku bagus di masing-masing peranku. Oh wow. Jadi misalnya kalau kita kan udah sadar diri, kita nggak bisa masak, kita beli. Iya gitu kan? dong, benar. Nah, tapi kalau misalnya ini ya cenderung perfeksionis gitu ya, jadi pengennya oke, untuk anak-anak harus aku yang masak. Untuk anak-anak harus aku yang mikirin aktivitasnya apa misalnya. Terus harus ada waktu untuk ngeluangin ngobrol lama sama suami misalnya gitu ya. Jadi peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai mungkin kerja juga, pengennya tuh nilainya 9 semua gitu setiap hari. Nah, padahal kalau itu kita paksakan gitu ya, salah satu akibatnya ya jadinya itu lebih gampang, lebih susah untuk mengelola emosi gitu. Kenapa kok setelah jadi orang tua tuh jadi lebih susah mengelola emosi? Karena perilaku anak itu susah untuk kita kontrol. Benar, Bu Min. Masih lebih gampang ngontrol kalau misalnya kita di dunia kerja kayaknya kan. Iya. Kita ngerjain A, kita minta tolong A, dapetnya ya A gitu ya. Kita kerja bagus ya, ininya feedbacknya juga oke gitu ya. Tapi kalau anak, kita udah berusaha sabar, kita berusaha nggak nyuruh, nggak ngancem, tapi tetap susah makannya, itu piye gitu, gimana? Berusaha mengikuti teori, tapi kenyataannya nggak langsung sama, berubah kan gitu. Jadi perilaku anak yang susah kita kontrol ini yang membuat kita kadang-kadang jadi lebih gampang marah, lebih gampang tersulut emosi. Oh gitu. Aduh. Nah jadi tahu ya parents kalau ternyata sebenarnya ada pengaruhnya. Kenapa di masa lalu kita lebih zen gitu ya, tapi sekarang kok jadi lebih sensian gitu ya. Ternyata kita cuma perlu duit tambahan. Oh nggak ada. Tadi bukan itu ya pembahasannya. Nah tapi Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kalau misalnya tadi udah ada penjelasan dari Mbak Prita ya, apakah ada tahapan mengelola emosi untuk kita nih para ibu gitu? Jangan dong suruh kita tiba-tiba kamu harus bersabar. Ya aku juga nggak bisa gitu, tapi harus gimana? Apakah ada tahapannya supaya kita bisa pelan-pelan menuju ke sana gitu? Iya. Nah ini benar banget ya tadi parents yang Bu Min bilang gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh pengen sabar, terus beranggapan bahwa sabar ini cukup dengan bangun pagi terus self talk gitu ya, aku harus sabar hari ini, aku nggak boleh marah hari ini ya. Gitu ya. Sabar gitu. Ya mungkin membantu, tapi sebenarnya sabar ini tuh satu tahapan yang panjang gitu ya. Jadi makanya kalau parents mau kepoin juga gitu ya, aku di Good Enough Parent coba bikin kelasnya seni mengelola emosi. Cuman aku bocorin dikit beberapa tahapannya gitu ya. Yang pertama nih, ini tahapan mengelola emosi kalau dramanya itu di depan mata gitu ya, perangnya tuh di depan mata gitu. Misalnya ya, aku ambil contoh misalnya anak-anak berantem, nah gitu kan, ini aku mau ini aku mau ini gitu ya, setiap 10 menit kali berantem gitu kan. Nah tahap yang pertama adalah acknowledge our emotion. Acknowledge tuh maksudnya gimana sih? Tanya nih ke diri sendiri,
Oke, Prit, apa nih yang kamu rasain sekarang nih? Ngelihat anak-anak kayak gitu, apa yang kamu rasain sekarang gitu ya? Kenapa sih penting nih parents untuk tanya ke diri sendiri apa yang kita rasain sekarang? Itu tuh sebenarnya untuk ngasih jeda ke pikiran kita. Jadi kalau ada pemicu tuh kan di otak kita tuh yang namanya bagian otak amigdala gitu ya, itu langsung nyala, langsung kayak kebakaran. Nah kalau kita nggak ngasih jeda, biasanya kita langsung respon. Terus pernah nggak sih Bumin atau parents ngalamin kayak aku tuh udah pengen banget teriak tapi nggak tahu kenapa kayak susah banget dikontrol, terus tiba-tiba teriak, tiba-tiba ngebentak gitu ya, itu karena nggak ada jeda itu tadi gitu. Jadi kita tanya ke diri kita, apa nih yang kamu rasain? Kamu pengen marah, kamu pengen teriak, kamu pengen ngancam misalnya gitu ya. Dan yang kedua, A-nya adalah allow our emotion. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya kita mengizinkan diri kita untuk merasakan itu. Kadang-kadang yang bikin kita tambah marah karena kita bilang ke otak kita, sabar weh, sabar, nggak boleh marah gitu ya. Jadi kayak, tapi kan ini rasanya marah banget, ini gregetan banget gitu ya. Betul. Jadi karena konflik tuh gitu ya, malah jadinya kita susah untuk tenang gitu ya. Allow our emotion tuh maksudnya, oke, wajar kok kalau kamu marah. Wajar kok sebenarnya kalau kamu ngerasa nggak habis pikir, kenapa kok mereka tuh nggak dengerin gitu ya. Wajar, nggak apa-apa, emosi itu valid, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sambil di allow our emotion, ini ada parents yang mungkin nyaman dengan breathe in, breathe out, atau ngambil minum dulu, atau kayak mencium bau-bauan tertentu gitu ya, supaya grounding ya, supaya pikiran kita tuh fokus ke satu hal gitu. Baru yang ketiga, acceptable solution. Habis misalnya ambil minum terus kita mikir, oke, ini yang biasanya selalu aku tanyakan ke diriku ya, kuat nggak nih kamu buat ngerespon baik-baik gitu ya? Lagi kuat nggak buat ngerespon baik-baik? Kalau lagi kuat ya udah datang direspon baik-baik. Kalau lagi nggak kuat biasanya kita bisa kayak bertindak tanpa kata-kata gitu ya. Jadi itu salah satu positif disiplin tools juga, misalnya ya udah tepuk aja pundak anaknya yang lagi berantem itu ya. Terus tunjukin apa yang mereka mau gitu, terus pisahin aja dulu misalnya gitu. Jadi acknowledge our emotion, allow our emotion, sama acceptable solution, kira-kira gitu tuh Mbak Nusya. Oke, kadang-kadang kalau aku tuh misalnya allow itu menerima gitu ya, pengen menerima, cuman kelamaan gitu loh Mbak. Jadinya aku jedanya lama banget sampai sampai anak-anakku bilang, ibu kenapa sih ibu diem aja? Ibu tuh lagi mencerna, kenapa kamu berantem mulu gitu loh. Tapi kelamaan kayaknya kalau aku. Kadang-kadang kalau misalnya lagi udah emosi di dalam, memang jadi konslet kan, marah. Tapi kalau lagi agak-agak normal gitu, ya udah kelamaan jedanya malah justru gitu kan. Ibu kenapa diem aja sih gitu? Enggak diem, lagi mencerna dalam hatiku gitu loh. Tapi ya udah, berarti ada tahapannya ya ibu-ibu, bahwa ini juga semuanya perlu kita cerna pelan-pelan, dan ini tuh belajar kesabaran mengelola emosi itu nggak dalam satu malam ya ibu-ibu. Malam ini kita pelajari, besoknya kita sabar, kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya. Dan gak selalu berprogres lurus ya, jadi ada kalanya ya turun lagi, belajar lagi, turun lagi, belajar lagi gitu. Iya, dan sama sih, aku juga suka mempertanyakan ke diriku sendiri gitu, ketika misalnya ngelihat sesuatu bikin kita emosi, aduh gue tuh harus marah apa enggak sih, wajar nggak ya kalau gue marah gitu. Yaudah deh gue marah aja. Dan boleh loh, sebenarnya marah tuh boleh loh. Iya benar ya, boleh ya. Boleh. Nah itu tuh kalau misalnya aku lagi ke luar tiba-tiba gitu ya, ke anak-anak, abis itu aku minta maaf sih, aduh maaf banget ya tadi tuh ibu lagi gini-gini, soalnya tadi pas kamu lagi gini, ibu tuh lagi gini gitu. Aku berusaha menjelaskan, mencari justifikasi sih sebenarnya. Padahal terus kalau anakku bilang gini, Ma kalau udah minta maaf kenapa besok marah lagi ya? Kenapa kalau minta maaf marah lagi, aduh, udah deh, bingung deh kita. Aduh, nah, tapi Mbak sebenarnya apa sih manfaatnya untuk mengelola emosi ini gitu ya? Karena kalau aku sendiri tapi ya merasakan manfaatnya adalah pertama, yang pasti setidaknya aku tahu teorinya, ya kan, namanya juga belajar ibu-ibu, yang penting tahu dulu teorinya, masalah nanti gagal atau tidaknya kan kita lihat nanti ya. Terus kedua, sebenarnya mengajarkan anak-anak juga sih bahwa ibu tuh boleh marah, bapak tuh boleh marah gitu kan. Atau ketiga juga sebenarnya buatku manfaatnya apa ya? Ini tuh kayak ujian gitu loh, yang datangnya bisa tiba-tiba, tapi sebenarnya jadinya aku belajar untuk apa Mbak, mengatur prioritas gitu loh. Jadi
workload-nya juga mesti dilihat karena kalau lagi kepadatan memang ini ada tendensi nih kayaknya gue bakal burn out nih ya. Jadi aku biasanya kasih tahu dulu ke pasangan aku lagi full banget nih, boleh nggak kalau misalnya aku agak-agak sensi please kasih tahu ya gitu. Jadi aku kasih alert dulu ke sekitar paling nggak ya kan. Tapi sebenarnya apa sih Mbak manfaatnya mengelola emosi ini? Oke, jadi kalau kita ngomong, kalau kita yang belajar mengelola emosi gitu ya, manfaatnya sebenarnya bisa kemana-mana nih parents. Yang pertama nih manfaatnya ke diri sendiri dulu deh, sebelum ke anak gitu ya. Mengelola emosi ini kan, emosi kita itu kalau dari 1 sampai 10 kita tuh naik turun nih. 10 katakanlah kita mengalami gangguan gitu ya. Gangguan ini bisa burnout, bisa depresi, bisa anxiety gitu ya. Jadi mengelola emosi itu bukan cuma emosi marah ya, emosi cemas, emosi lelah dan lain-lain gitu. Jadi manfaatnya kalau misalnya kita udah bergerak nih ke angka 5 yang tadi kayak Bu Min bilang ya, aduh dikit lagi kayak udah gak waras nih gitu ya. Kayak udah tanda-tandanya, berarti kan itu kesadaran diri untuk kita tahu, oh aku udah lebih dari 5 nih, aku udah ke 6, ke 7 nih. Kalau kita bisa sadari, oke, pergerakanku ke sini, kayaknya aku harus ambil langkah nih. Entah aku memaksakan diri untuk istirahat atau cari bantuan dan lain-lain gitu ya. Manfaatnya supaya kita nggak sampai kebablasan mengalami gangguan psikologis tertentu gitu. Dan ini yang kadang-kadang tuh orang awam bilang kayak, aduh lebay banget sih, aduh nggak bersyukur sih gitu ya, ketika seorang ibu mengalami misalnya gejala depresi, gejala kecemasan, gangguan kecemasan dan lain-lain. Jadi manfaatnya jaga kesehatan mental kita dulu nih. Yang pertama ya. Terus yang kedua manfaatnya untuk anak nih. Nah, parents kadang-kadang gini nih, ibu-ibu termasuk aku ya, kadang-kadang aku tuh pengen banget anak-anakku tuh sabar, anak-anakku tuh nggak gampang teriak gitu ya. Tapi sampai anakku tuh pernah bilang gini, aku kan teriak kayak mama. Iya, pernah digituin Mbak? Pernah. Jadi jangan pikir kalau psikolog tuh selalu sempurna gitu ya. Kita di sini ngomongnya teori, jadi sempurna. Prakteknya naik turun, tapi gitu. Iya, tapi paling nggak apa-apa. Kita kan jadi tahu pegangannya gitu ya. Jadi satu teori bilang kalau kita pengen anak kita tuh punya kemampuan mengelola emosi gitu ya. Misalnya kalau dia gagal, oke dia nangis tapi dia bangkit lagi. Kalau dia marah, dia nggak merusak barang, dia bisa ngomong dengan jelas, dia marah. Nah, kuncinya apa sih supaya anak tuh bisa mengelola emosi? Anak diasuh sama orang dewasa yang bisa mengelola emosi. Meskipun nggak 100% mulus ya. Tapi paling nggak orang dewasa ini ngasih contoh, misalnya gitu ya, kita bisa bilang ke anak-anak tadi yang kayak Bu Min bilang ambil jeda gitu ya. Aku tuh sering banget bilang ke anak-anak kayak, mama tuh sekarang lagi marah banget nih, kayak mama tuh deg gitu loh, mama takut habis ini mama teriak gitu, karena mereka udah hafal, oh kalau mama marah tuh biasanya kalau kelepasan tuh jadinya teriak gitu ya. Dan aku bilang ke mereka supaya mama nggak teriak, mama ke dapur dulu ya ambil minum, atau mama ke toilet dulu ya cuci muka, atau mama mandi dulu ya gitu, selama perilaku anak-anak ini nggak membahayakan mereka ya gitu ya. Kita bisa kok pamit dulu ke anak-anak kalau kita tuh mau menenangkan diri. Jadi anak-anak belajar, oh kalau aku lagi marah, aku belajar tarik nafas, buang nafas, aku ambil minum, misalnya gitu. Jadi kira-kira 2 manfaat itu tuh, ke diri sendiri sama ke anak gitu. Oke, benar-benar. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah self awareness tadi, karena kadang-kadang kita tuh tidak bisa mengukur kita tuh emosinya lagi di angka berapa nih dari 1 sampai 10 ya. Rasa-rasanya memang perlu sekali untuk selalu istilahnya tuh ngecek gitu ya, mengakses atau kasih assessment penilaian terhadap emosi yang lagi kita rasakan pada saat itu. Biasanya mungkin emosi antara sedih atau lagi marah banget atau lagi burnout dan lain-lain, itu tuh perlu di scale ya. Kayak sekarang aku juga mencoba scale sih, tapi walaupun nggak tahu spesifik angka-angkanya, cuman aku tahu nih kayaknya tanda-tanda aku menuju OTW burnout gitu kan. Jadi aku bilang-bilang dulu sama timku ya kan, aku OTW burnout nih gitu, terus aku bilang sama suamiku biar aware nih kalau misalnya terjadi gue konslet dan marah, itu berarti kan gue udah bilang ya gitu. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya nih kita nih nggak bisa mengelola emosi atau kurang bisa mengelola emosi, kira-kira dampaknya apa sih? Ya, ini dia ya. Ini yang biasanya paling banyak ditakutin sama parents nih, Bu Min ya. Kayak ngerasa, aduh Mbak Prita, aku udah terlanjur nih gitu ya. Kayak udah terlanjur sering marah-marah ke anak dan lain-lain gitu ya. Yang pertama sebenarnya kalau dampaknya, kalau kita emang udah terlanjur punya satu
kebiasaan tertentu, marah yang nggak sehat, yang tadi kayak Bu Min contohin, segera minta maaf ke anak dan bilang sama anak, kalau apalagi anaknya udah kayak anakku ya, jawab, "Mah, hari ini minta maaf kok, besok marah lagi," gitu ya. Kita bilang ke anak kalau apa sih yang lagi kita usahain gitu ya. Misalnya, Mama lagi berusaha banget nih, kalau Mama marah, Mama tarik nafas, buang nafas supaya nggak kelepasan teriak ke kalian gitu ya. Nah terus kalau seandainya kita, tapi ini mungkin untuk parents yang masih kayak maju mundur, perlu nggak sih ya aku secara serius belajar mengelola emosi. Ini sebenarnya kalau kita terus-terusan nih ya ada di pengelolaan emosi yang buruk gitu ya, dampaknya yang pertama pasti ke pembentukan kepribadian anak-anak kita nih gitu ya. Jadi aku pernah punya satu klien yang umurnya itu kalau nggak salah 5 ke 6 tahun gitu. Klien ini itu si anaknya ya, si anaknya ini tuh setiap dengar suara bapaknya masuk, kebetulan ini bapaknya ya, jadi bapaknya pulang masuk gitu ya, si anak ini tuh langsung keringetan gitu, langsung kayak keringet dingin gitu ya, terus langsung dia ngapain aja tuh langsung dia stop aktivitasnya, dia masuk kamar gitu. Karena apa, si anak ini tuh udah kayak bisa memprediksikan nih pasti bapak pulang ngomel-ngomel nih, pasti bapak pulang nyalahin aku nih gitu ya, padahal belum tentu bapaknya gitu, tapi kayak udah kesetting di otak dia gitu, jadi menimbulkan kecemasan di anak. Moga-moga nggak ada anak-anak parents yang sampai segini gitu ya, cuman ya itu salah satu dampak negatifnya bisa menimbulkan kecemasan di anak. Terus dampak negatif yang kedua, anak itu kan belajar melalui mengamati ya, namanya observational learning. Takutnya kalau kita kebiasaan mengungkapkan emosi kita dengan cara yang nggak sehat, ini yang diserap oleh mereka. Oh jadi kalau marah tuh teriak ya, oh jadi kalau marah tuh boleh ya agresif kayak gitu. Nah ini yang kita takutkan. Dan yang terakhir dampak negatifnya takutnya nyerang ke diri kita sendiri gitu loh, kesehatan mental kita jadi terganggu gitu. Aduh seru banget deh obrolannya di episode ini, nih tuh bener-bener lengkap banget ya Mbak Prita, dari penyebab kenapa sih ibu-ibu nih kayak aku kok mudah sekali terpicu emosinya gitu dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, tahapan mengelola emosi itu seperti apa, dan sampai kita tahu bagaimana manfaat dan juga dampaknya kalau kita nggak berusaha untuk mengelola emosi. Nah di sini kan lengkap banget nih ya pembahasannya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, pokoknya share ke teman-teman kalian, mungkin juga ke pasangan gitu ya, biar sama-sama belajar gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Prita. Thank you Bu Min, thank you parents. Terima kasih parents yang udah belajar bersama kita di sini di Good Enough Parent Talk. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.